Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidyam. Om Anobadrah Kretawayantu Wiswatah. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur, hadir bersama saya juga Bapak Sukirno selaku tokoh umat dari Jombang, ya. Beliau juga di seputaran sini juga dianggap sebagai orang tua, ya. Ya memang beliau sudah tua. Ya, mungkin Pak Sukirno bisa lebih jelas lah menggambarkan tentang keberadaan pura, atau mungkin juga nanti ada saudara-saudara kita dari tempat lain. Saya secara pribadi mengundang, silahkan untuk datang ke sini, Tirta Yatra, mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di sini, memberikan support baik moral maupun material, sehingga mereka merasa memiliki saudara, mereka bangkit semangatnya untuk senantiasa tegak di jalan Dharma. Nggih, Pak Sukirno, silakan sedikit tentang gambaran puranya. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kami jelaskan atas sejarah berdirinya Pura Dharma Jati Agung yang ada di Dusun Wonorejo, Desa Wonorejo, Wonoagung, Kecamatan Kasembo, Kabupaten Malang. Bahwasanya pura ini berdiri sejak kurang lebih tahun 2001. Yang mana pada saat itu berbentuk sanggar. Sanggar Pamujan kecil. Selanjutnya belum punya nama. Belum punya nama. Nonim. Nah, belum punya nama. Dan pada saat itu ingin menyetarakan beserta umatnya bersama-sama membangun sanggar itu menjadi pura. Karena umat Hindu sebenarnya pura, sanggar maupun kuil ataupun yang disanggah itu merupakan tempat suci agama Hindu. Namun ingin bersama-sama umat semua menyamakan persepsi bahwa pura adalah tempat untuk yang kita agungkan, untuk mengagung Sang Hyang Widi. Maka bersama-sama umat yang sejumlah hanya 20 kakak dengan kerelaan hati bersama-sama ingin membangun tempat suci. Maka saat itu dengan petunjuk Sang Hyang Widiwasa, maka pura ini oleh pemangku dan beserta umat pada saat itu mengkomit diberi nama Pura Dharma Jati Agung. Nah, maka itu pura ini sebagai tempat untuk memuja Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya, sehingga umat semakin lama semakin bahagia, semakin sejahtera. Maka sampai saat ini umat Hindu yang ada di Wonorejo ini sudah tetap terbebaskan dari beberapa penyakit yang ada saat ini. Terima kasih, begitu yang kami sampaikan. Semoga para pemangku, para pinisepuh, semuanya saja bersinergi, tetap guyub dan rukun. Terima kasih. Guyub rukun, nggih, Bapak Ibu. Saya tertarik dengan nama puranya, Dharma Jati Agung. Mungkin sebagian dari umat atau termasuk saya pun tergelitik. Nama itu kan sesuatu yang kadang-kadang memiliki arti, atau karena sejarah, karena ada sesuatu peristiwa sehingga kita memberikan satu simbol dalam bentuk nama. Kira-kira Dharma Jati Agung, apa Pak Sukirno? Nah, dari sejarah itu, maka setelah kita bangun dan kita diberikan petunjuk dari Sang Hyang Widi, dari semua yang mengkemit itu ternyata tumbuh dalam hati, tertulis dan tersirat dengan nyata. Di situ adalah kebenaran pertama, arti kata dharmanya. Jati adalah inisiasi dari, di sini adalah duduk suatu pohon yang nyele
pada saat itu nyelir. artinya unik, unik. aneh. Nyelir, ya. Itu adalah pohon jati dan daun yang tumbuh pada saat itu. Maka dengan petunjuk itu dipersonifikasikan dari teman-teman, maka itulah sebagai tempat untuk mengagungkan Sang Hyang Widi pada tempat itu. Maka digabungkan kalimat itu menjadi Dharma Jati Agung, yang artinya suatu tempat untuk bersujud mengabdi kepada Sang Hyang Widiwasa atau bersujud untuk sembahyang. Maka dinamakan Pura Dharma Jati Agung. Dharma menuju kebenaran yang hakiki. Siap. Menarik sekali ya namanya. Kalau melihat, saya mencoba mengupas dari sudut yang lain, tentu juga tidak terlepas dari filosofi munculnya nama itu. Kalau kita melihat catur purusa arta, ya, dharma, arta, kama, dan moksa. Berarti dharma ditempatkan yang pertama. Pura ini juga tadi dharma sebagai nama yang pertama. Dharma itu adalah kebenaran, dharma itu adalah tuntunan, dharma itu adalah hukum, dharma itu adalah petunjuk, dharma itu yang membuat kita menjadi tumbuh, dan dharma itu juga yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Ikang dharma ngarania hetuning marering swarga ike, kadi gatining perawin hetuning baniangge nentasing tasik. Kalau lihat Saras Camuscaya Sloka 14. Jadi hanya dharma satu-satunya yang mengantarkan seseorang pada kebahagiaan atau sorga. Seperti perahu yang digunakan oleh nelayan menyeberangi samudra nentasing tasik. Jadi dharma inilah yang akan mengantarkan kita pada jati. Jati tadi Pak Sukirno mengatakan hakiki, kebenaran yang sesungguhnya atau Tuhan yang Maha Esa, Ia yang Maha Agung. Sehingga dapat saya katakan ketika kita ingin menuju kepada Sang Hyang Widi, menuju kepada sesuatu yang agung, ayo kita dasari dengan dharma atau kebenaran, dharma atau petunjuk, dharma atau tuntunan. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur dan umat sedharma, kalau kita melihat mengatakan dharma, sekarang kan bertanya Pak Sukirno, Betul. Pak D, ngomong dharma tok, apa sih acuan dharma dalam agama Hindu, kan begitu pertanyaan. Mungkin Pak Sukirno bisa, apa acuan dharma dalam agama Hindu, sehingga kita tidak salah memilih, oh dharma, dharmaku ini kok, dharmamu iku. Dharma bagaimana menurut agama? Silakan Pak Sukirno. Terima kasih. Dharma yang dimaksud adalah suatu ajaran kebenaran, dengan landasan keyakinan. Keyakinan yang disebut adalah Pancasrada. Pancasrada, betul. Landasan kita adalah Pancasrada. Dalam kitab pun kita Pancasrada. Serada pertama jelas menyebutkan suatu keyakinan bahwa umat manusia dilahirkan untuk bersujud bakti kepada Sang Hyang Widiwasa. Tuhan yakin yang kepada Maha Tuhan Esa. yang Maha Esa. Ida Sang Widiwasa. Ida Sang Hyang Widiwasa cara Jawa nih. Nah, itu. Yang kedua, kita yakin dan percaya dengan adanya Atman. Yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, yang ada dalam tubuh kita. Yang mana tubuh kita dan batin kita dan roh kita yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, yang ketiga, yaitu hukum karma pala. Yang mungkin saat ini akan kita bahas bersama. Yang keempat adalah punarbawa. Tidak mungkin kita itu hanya lahir sekali. Pasti ada karmanya berbeda-beda, ini pasti lahir adalah disebut punarbawa. Yang keempat adalah moksa. Moksa sendiri tidak mungkin akan terjadi tanpa dharma itu sendiri. Keyakinan kita ada 5 itu yang disebut Pancasrada. Dari saat itu, maka saat ini kami bersama-sama Bapak Gede akan membahas tentang hukum karma pala. Mungkin dari saudara-saudara dari Bapak Mangku dan semuanya saja mengadukan pertanyaan tentang karma pala. Kami persilahkan. Monggo. Oke, Bapak Ibu, jadi sudah dijelaskan bahwa dharma sebagai acuan kita dalam bertingkah laku, khususnya dalam agama Hindu. Jadi ada dasarnya adalah kepercayaan atau srada. Kita mengenal Pancasrada tadi sudah dijelaskan. Percaya dengan adanya ide Sang Hyang Widiwasa, percaya dengan adanya Atman,
percaya dengan adanya punarbawa, percaya dengan adanya karma pala, dan percaya dengan adanya moksa. Nah, keyakinan untuk mengetahui ajaran Dharma, apa sih tuntunannya? Tuntunannya adalah tertuang di dalam kitab Manu Semerti Adya 2 Sloka 6 mengatakan, Weda kile dharma mulan semerti cile catat widam, acarasca iwa sadunam atmanas tutir ewaca. Jadi sumber kebenaran supaya Bapak Ibu atau kita semua tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam berpikir, berkata maupun berbuat, acuannya adalah Dharma. Sumber kebenaran yang pertama adalah Weda. Bapak Ibu kita punya mengenal namanya Catur Weda. Catur Weda. Reg Weda, Sama Weda, Yayur Weda, dan Atharva Weda. Kita Weda secara garis besar itu dibagi dua, Sruti dan Semerti. Nanti udah gitu aja singkatnya, pokoknya Weda. Nanti diterangkan Bapak Ibu malah bingung, malah Weda. Tidak bermaksud untuk mengecilkan ya, karena waktu kita juga terbatas. Yang jelas, sumber kebenaran yang pertama adalah Weda Sruti. Sumber kebenaran kedua adalah Weda Semerti. Sumber kebenaran yang ketiga adalah sila atau perilaku atau petunjuk orang-orang suci. Sumber kebenaran yang keempat adalah acara. Saya tekankan sedikit, acara itu adalah tradisi, kebiasaan, kebudayaan yang sudah Bapak Ibu jalankan di mana Bapak Ibu berada. Di mana bumi dipejak, di sana langit dijunjung. Oleh karena itu, bagaimanapun bentuk kebudayaan, tradisi, kebiasaan umat Hindu yang ada di pura, di sini jalankan. Karena itu adalah sumber kebenaran. Itu adalah acuan untuk berjalan di jalan Dharma. Itu acara. Kemudian yang kelima adalah Atmanastuti. Atmanastuti itu tulus ikhlas, legowo, sukacita, lascarya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita persembahkan, ayo didasari atas ketulus ikhlasan. Sudah, nggak usah bingung, nggak usah harus gede. Apa yang bisa dipersembahkan itu dilakukan. Tuhan tidak meminta, Pak Sukirno. Betul. Man mano bawo mad bakto madyaji mam namaskuru mam ewais yasi yukta atmana mat parayana. Bhagavad Gita 9 Sloka 34. Siapapun yang memusatkan pikiran dengan penuh rasa bakti, man mano bawo mad bakto madyaji mam namaskuru, menjadikan aku sebagai tujuanmu, engkau akan sampai mat parayana, tempat yang paling utama, kepada Sang Hyang Widi. Namun bukan berarti kemudian kita leha-leha tok nggak bawa apa-apa, tidak. Kita juga membutuhkan namanya sarana, bentuk simbol, bentuk bebantenan. Karena apa? Karena keterbatasan kita, Pak Sukirno. Keterbatasan kita itu membuat kita memerlukan simbol untuk menyampaikan apa yang menjadi rasa bakti kita. Wujud. Kita masih muda pernah merasakan ya, ketika kita pacaran, Pak Sukirno. Pacarnya ngomong, jarene kon cinta ambek aku, bukti nendi. Kan harus ada simbol bukti. Masa aku jaluk ditukokno wafer apa namanya? Wafer Silver Queen aja nggak ditukokno. Nah, kasarannya begitu. Tetapi kepada Sang Hyang Widi, bukan Sang Hyang Widi yang meminta, tapi kita mewujudkan bakti kita. Mewujudkan bakti. Nanti akhirnya siapa yang menerima persembahan kita? Kan kembali kepada kita, yang disebut dengan prasadam. Ya. Di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 3 Sloka 13 mengatakan, Yadnya sistasina santo muciante sarwa kilbisai, bujante tua gampapa ye pacanti atma karanat. Yadnya sistasina santo, siapapun yang menikmati persembahan dari sisa yadnya akan dibebaskan dari segala dosa. Sia yang menikmati hanya untuk kepentingannya sendiri, sesungguhnya ia memakan dosanya sendiri. Oleh karena itu, apa yang kita miliki, ayo kita yadnyakan. Yang paling sederhana, setelah Bapak Ibu selesai masak, harus bikin yadnya sese. Sudah nggak dijalankan Bapak Ibu? Sudah ya, Stungkara, itu dijalankan. Wujud terima kasih kita. Sang Hyang Widi minta nggak boten, cuman karena rasa bakti kita saja. Nah, Pak Sukirno, sekarang kembali kepada pembahasan kita. Itu tadi sumber kebenaran sudah jelas ya. Sekarang salah satu dari Pancastrada tadi dijelaskan adalah karma pala. Karma pala itu hukum dari sebab akibat. Bagaimana sih Pak Sukirno karma pala itu bekerja?
Kan ada 3 konon katanya, Ya, mungkin ya. bisa dijelaskan bagaimana karma pala itu bekerja supaya kita bisa akan menerima segala keadaan yang ada saat ini dengan penuh sukacita. Oke, silakan Pak. Terima Sugeng. kasih. Karma pala di dalam ajaran agama Hindu menurut Dharma dalam Weda dibagi menjadi 3 dalam menikmatinya. Yang pertama yaitu sancita karma pala. Yang kedua prarabdha karma pala. Dan yang ketiga adalah kriyamana karma pala. Ketiga-tiganya itu sangat erat hubungannya dengan diri kita. Tidak pernah terlepas dari pribadi kita. Ketiganya itu pasti dinikmati oleh manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak bisa menikmatinya. Percaya, tidak percaya. Tinggal percaya atau tidak, Tetap merasakan atau tidak, tetap kena karma itu. Yeah. Yeah. Pak Sugirno, tadi kan dijelaskan ada 3 karma pala itu bekerja. Ya. Sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Apa sih yang dimaksud dengan sancita karma pala, Pak Sugirno? Sancita karma pala adalah suatu perbuatan yang sekarang kita lakukan, akan kita nikmati pada saat besok yang akan datang. Yang akan datang, entah kita pada saat sudah hidup ini atau pada kelahiran yang akan datang. Kelahiran atau pada saat berarti bisa diumpamakan kita seperti kita menanam pohon. Ya, sekarang kita nanam pohon kan tidak mungkin begitu nanam nerima hasil ya. Harus harus ngenteni dhisik, Pak. Ya. Isok kalau kelapa itu isok 5 tahun baru kita nikmati. Tapi kalau kita nanam jagung mungkin 6 bulan. Tapi kalau kita ngantemi konco ya sekarang juga sekarang juga dibales. Nah, ya. itu yang ke-1. Sancita karma pala. Kemudian prarabdha karma, Pak. Nah, prarabdha adalah suatu karma yang kita perbuat saat ini, namun akan dinikmati pada saat apa, Pak? Prarabdha karma pala itu perbuatan masa lalu, saat ini yang kita nikmati saat ini juga. Ya, akan tidak nikmati pada saat ini juga. Contohnya pada saat kita meminum atau memakan. Jadi habis makan, habis minum langsung rasanya nikmat. Itu namanya prarabdha karma pala. Dan juga pada saat kita ada dalam kehidupan suami istri. Yeah. Nah, pada kehidupan suami istri tidak saya jelaskan, tapi ini merupakan contoh saja. Yang ketiga yaitu kriyamana karma pala. Suatu perbuatan yang sekarang ini akan menghasilkan suatu karma pala yang dalam hidup ini juga yang kita nikmati. Contohnya pada saat kita itu berbuat, bersujud, rasanya nikmat, dan juga nanti masih ada sisanya lagi. Ya, sisanya lagi akan kita nikmati suatu yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang namanya karma itu sendiri. Itu. Oke, jadi demikian sancita karma pala adalah perbuatan kita saat ini yang kita nikmati yang akan datang. Kemudian prarabdha karma pala kita berbuat sekarang, kita nikmati sekarang. Kemudian kriyamana karma pala adalah kita berbuat sekarang, kita nikmati yang akan datang. Sancita karma wasana itu perbuatan kita yang dulu kita nikmati sekarang ya, jangan terbalik ya. Sancita sisa perbuatan dulu. Sisanya yang belum habis kita nikmati sekarang ini. Nah, mungkin juga dari Bapak Ibu ada yang bertanya. Silakan. Barangkali. Silakan Juru Mangku. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Begini Pak, saya mau bertanya tentang karma pala ini. Dari sancita karma pala, apakah mungkin kehidupan kita yang sekarang ini termasuk bayang-bayang atau mungkin hasil karma yang dulunya kita perbuat waktu kehidupan sebelum saat ini, apakah itu tetap melekat? Apakah perbuatan nanti ini, karma pala ini, apakah bisa menurun ke anak cucu kita? Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Jero Mangku.
Ini kalau jero mangku ini bertanya rodok dalam. Oke. Apa yang kita nikmati kehidupan kita sekarang ini adalah tidak lepas dari sisa karma pala dari perbuatan kita masa lalu. Ya, yang disebut dengan sancita karma wasana. Jadi sisa perbuatan di masa lalu. Dalam kehidupan kita sebelumnya, cuman kita tidak ingat kan dulu berbuat apa. Tetapi apa yang kita terima saat ini merupakan pahala dari apa yang kita perbuat di zaman sebelum, di kehidupan kita sebelumnya. Ataupun di masa kehidupan kita yang sekarang ini, tapi dulu pernah kita laksanakan. Oke. Apa yang kita terima, itu kita yang menikmati pahalanya. Pahala dalam konteks rohani. Di dalam kitab Manusemerti ada yang 4 sloka 240 itu mengatakan, Eka prajayate jantureka, ewa praliyate. Eko anubum kete sukritam, ekam ewa cadus kritam. Jadi, sendiri orang itu lahir, eka prajayate. Eka praliyate, sendiri juga ia meninggal. Eko anubum kete sukritam, sendiri ia menikmati pahala karma baiknya. Ekam ewa cadus kritam, sendiri juga ia menikmati pahala karma buruknya. Jadi kesimpulannya apa yang kita perbuat adalah kita yang menerima secara rohani. Walaupun di kehidupan di dunia ada 3 orang yang menerima pahala perbuatan dari seseorang. Di dalam Saras Camus saya ada mengatakan samangke tang amukti karma pale. Ikang magawe, ikang manganu mate, manyuktani, ikang makin agawaya. Ike ye katlu mamukti karma pale, tang hale tang hayu. 3 orang yang menerima pahala dari suatu perbuatan. Ikang magawe, satu yang berbuat. Sudah pasti yang berbuat itu menerima pahalanya. Ikang manganu mate manyuktani. Orang yang melihat seseorang itu berbuat, tetapi dia hanya diam saja. Melihat saja loh, ada orang berbuat jahat, kita diam saja, nggak negor, nggak apa, kita bisa nerima pahalanya. Pahala buruknya, karena dia berbuat jahat. Orang yang berbuat baik kita dan melihat, juga kita menerima pahalanya. Karena dianggap kita sudah setuju. Manganu mate manyuktani, jadi melihat dan seolah-olah menyetujui. Kemudian yang ketiga, ikang makin agawaya. Ikang yang orang yang menyuruh berbuat. Jadi pahala itu, pahala kita itu juga tidak terlepas dari ketika kita melihat orang lain berbuat jahat, kita diam saja, kita juga menerima pahala buruknya. Orang berbuat baik, kita diam saja, kita juga bisa menerima pahalanya. Kita menyuruh orang untuk berbuat baik ataupun berbuat buruk, kita juga menerima pahalanya. Oleh karena itu, ayolah kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Sang Hyang Widi, ayo kita senantiasa mengajarkan kebaikan, mengajarkan tentang kebenaran kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Oke, mungkin demikian. Mungkin Pak Sugirno ada tambahin? Mungkin bisa dijelaskan pada intinya apakah bisa karma itu mengenai kepada anaknya. Kalau secara rohani, jelas tadi kitab Manusemerti Adiaya 4 sloka 240 itu kan mengatakan eka prajayate, eka praliyate, eko anubum kete sukritam, ekam ewa cadus kritam. Sendiri yang menikmati pahala karma baik atau karma buruknya sendiri. Tetapi di dunia ini, anak-anak kita atau saudara kita itu kena juga pahalanya. Satu contoh misalnya ada seorang koruptor kan, bapaknya dihukum penjara, anaknya pasti kena secara moral, nggih Pak nggih. Betul. Tapi hukuman di Sang Hyang Widi di sana anaknya tidak kena. Nggih. Demikian Pak Sugirno nggih. Terus mungkin bisa ditambahi. Begini. Nah, memang betul karma itu kalau secara karma ilmu, secara rohani, memang tidak mungkin itu akan mengenai pada anak-anaknya. Tetapi kalau kita mengajarkan suatu kebaikan atau guru mengajarkan suatu kebaikan, karmanya akan merambah kemana-mana. Itu intinya. Terima kasih. Demikian Mangku ya. Mungkin ada lagi Mbaknya mau bertanya? Om Swastiastu. Izin bertanya, apakah karma pala itu
bisa kita terima selama semasa hidup atau hanya saat ini kita melakukan hal tersebut dan saat ini juga kita mendapatkan karma? Oh ya, tadi bahwa ada 3 hukum proses karma pala itu bekerja ya. Sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Sancita karma pala adalah pahala yang atas perbuatan masa lalu kita. Oke, kita terima saat ini, yang masa lalu belum habis kita nikmati. Kemudian prarabdha karma pala sekarang berbuat, sekarang kita terima. Kemudian kriyamana karma pala sekarang kita berbuat, kita akan terima pada kehidupan kita yang akan datang. Jadi apa yang kita terima, apa yang kita perbuat saat ini bisa jadi kita nerima saat ini. Kan ada orang berbuat jahat, berbuat malas tapi ya urip enak. Ada yang begitu, ada yang awak dewe wis rajin, sopan banget tapi ya urip ngene-ngene tok. Ya itu jadi tidak terlepas dari kehidupan masa lalu kita, tidak terlepas dari apa yang kita perbuat sekarang, tidak terlepas juga dari warenugraha dari Sang Hyang Widiwasa. Jadi perlu kami tambahkan, Pak. Ya, silakan. Nah, dengan ada pertanyaan tersebut, kita simpulkan bahwa kita hidup ini jelas bertujuan untuk memperbaiki karma-karma kita yang terdahulu pada saat ini hidup ini, dan karma kita akan kita nikmati pada saat setelah kita meninggal dunia. Karena nanti Tuhan memutuskan dalam surga loka pasti diputuskan bahwa kita itu akan reinkarnasi atau kita sudah menetap di swarga loka. Karena kalimatnya yang berbunyi muksantu swargantu muksantu kesamantu. Kesama sampurnaya janama swada. Gitu. Terima kasih, Pak. Demikian ya, Mbak. Semoga berkenan untuk jawabannya. Bapak Ibu, para pemirsa setia TVRI Jawa Timur, demikian sentuhan Himan Hindu pada saat ini yang dapat kami sampaikan, menyampaikan tentang bagaimana kita hidup senantiasa tegak di jalan Dharma, sehingga pahala-pahala yang akan kita terima dalam kehidupan kita saat ini maupun kehidupan kita yang akan datang adalah pahala atas perbuatan Dharma. Oke, kita tutup dengan para mesanti, sikap anjali. Para mesanti ngawet. Om Santi, Santi, Santi. Om